Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini, anak-anak kelas 11? Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sel. Kalian perhatikan, ini adalah gambaran sel dalam tubuh manusia. Bagaimana sejarah penemuan sel ini? Itu pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, di mana Robert Hooke ini mengamati sayatan gabus dari batang Quercus dengan menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong tersebut dengan istilah selule, yang artinya sel. Nah, sel penemuan Robert Hooke ini merupakan sel-sel gabus yang sudah mati. Nah, perhatikan gambar sel dan mikroskop yang digunakan dalam meneliti sel di samping ini. Sejak penemuan awal sel itu, beberapa ilmuwan berlomba untuk mengetahui lebih banyak tentang sel. Nah, kemudian ada lagi peneliti lainnya bernama Anthony van Leeuwenhoek. Dia merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal, di mana mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Dan di sana dia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air, yang kemudian penemuan ini disebut sebagai bakteri. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah sel pada penemuan dan penelitian sel. Nah, akhirnya muncullah beberapa teori mengenai sel. Yang pertama, sel ini merupakan unit struktural kehidupan, dikemukakan oleh Sladen dan Swan tahun 1938, di mana makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional kehidupan, dikemukakan oleh Max Schulz tahun 1874, di mana aktivitas yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup tercermin dalam aktivitas di dalam sel, pertumbuhan, reproduksi, respirasi. Yang ketiga, sel ini merupakan kesatuan pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow tahun 1858, di mana setiap sel ini berasal dari sel sebelumnya atau dikenal dengan istilah omniselule e selule. Yang keempat, sel ini merupakan kesatuan reproduksi dari makhluk hidup yang dikemukakan oleh Edward Starsberg tahun 1875, mengamati pembelahan sel pada reproduksi sel. Nah, pada organisme uniseluler ini, pembelahan sel induk akan menghasilkan sel individu baru. Yang kelima, sel merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup, dikemukakan oleh Walt Fleming tahun 1843 sampai 1913, di mana di dalam kromosom ditemukan faktor pembawa sifat yang disebut dengan gen. Melalui gen inilah sifat organisme diwariskan dari induk kepada keturunannya. Demikian materi pada hari ini, yaitu mengenai penemuan sel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, nanti boleh ditanyakan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.